Selamat pagi, warga Jemaat GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Morning Call Pelkes GPIB. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, bersama saya, Pendeta Teddy Masinambo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Trinitas, Kota Wisata Kabupaten. Pagi ini kita akan mengawali seluruh aktivitas hari ini dengan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman. Oleh karena itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang baru yang Tuhan izinkan kami masuki di hari ini. Kami tahu Tuhan punya rencana indah sepanjang hari ini. Dan kami mau mengalami keindahan itu. Diawali dengan persekutuan dengan Tuhan. Melalui acara Morning Call Pelkes GPIB. Di mana kami akan membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti kehendak firman-Mu. Supaya dapat membekali kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bersabdalah dalam Roh Kudus, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudaraku, warga Jemaat GPIB, pembacaan Alkitab kita sesuai dengan agenda Sabda Bina Umat. Kita baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 hingga yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat 5 hingga yang ke-12. Yang menyatakan, pada keesokan harinya, pemimpin Yahudi serta tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memiliki kekuasaan, pada umumnya kita akan merasa senang. Karena dengan kekuasaan kita dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan. Banyak orang berupaya mencari kekuasaan. Mulai dari lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar. Karena mereka berpendapat kalau sudah memiliki kekuasaan, maka segala sesuatu akan lebih mudah untuk dilakukan. Saudara-saudaraku, namun ada juga yang mengatakan, kalau ingin mengetahui karakter seseorang yang sebenarnya, coba beri dia kekuasaan. Apakah dia tetap menjadi orang yang baik, yang jujur, yang peduli dengan orang lain, atau dia menjadi orang yang berubah? Orang yang serakah, yang menindas orang yang lemah, bahkan berlaku tidak jujur. Pada pagi hari ini, kita bicara mengenai kuasa yang ada di dalam diri Petrus Yohanes, murid Kristus. Yang kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan peristiwa itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menimbulkan kehebohan. Apalagi setelah mereka melakukan mujizat kesembuhan itu, mereka kemudian ditangkap karena dianggap menghujat Allah. Kita melihat dulu teks kita yang sebelumnya. Dalam ayat 1. Saya bacakan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mengapa kita harus mengerti ayat 1 sampai 4? Karena ayat 1 sampai 4 itu adalah tindak lanjut dari khotbah Petrus di Serambi Salomo. Dalam pasal 3 ayat 11 sampai 26. Khotbah yang dia sampaikan setelah dia menyembuhkan di dalam nama Yesus orang yang lumpuh. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-6.
Saya bacakan, Bapak Ibu. Pasal 3 ayat 3 sampai 6. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Jadi kita bisa melihat dengan kuasa apa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu. Dalam nama Yesus. Dan peristiwa itu membawa Petrus dan Yohanes untuk berkhotbah mengenai siapa Yesus. Yang diceritakan di dalam pasal 3 ayat 11 sampai 26. Di dalam khotbahnya itu, Petrus menjelaskan bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan orang. Dan hal ini rupanya membuat para ahli Taurat, pemimpin agama waktu itu marah. Sehingga kalau kita baca dalam pasal 4 ayat 1 sampai 4, mereka kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Dan besoknya disidanglah mereka. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dan yang menarik Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu, mulai diperiksa dan ditanya begini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Di sini Petrus tampil. Dan intinya kalau kita mau pahami, Petrus mengatakan bahwa kuasa yang ia pakai untuk menyembuhkan orang sakit ini, orang lumpuh ini adalah kuasa Yesus. Yesus yang mereka tolak, Yesus yang mereka buang. Petrus kemudian masuk kepada hal yang juga sangat penting. Ketika ia berkata dalam ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Melalui peristiwa ini, peristiwa mujizat kesembuhan ini menjadi jalan bagi Petrus untuk bersaksi mengenai Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, yang menang. Petrus dan Yohanes tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka tidak mengklaim bahwa kuasa itu karena mereka hebat. Tidak. Mereka dengan tegas bahwa semuanya itu dilakukan dalam nama Yesus. Dengan kuasa
dari Kristus, kuasa Roh Kudus sendiri. Dan ini yang menarik untuk kita renungkan. Karena renungan kita pada pagi hari ini diberi tema kuasa yang berasal dari Allah. Refleksinya untuk kita sebagai warga jemaat GPIB juga yang berada di pos Pelkes, di kota-kota besar. Kita diminta untuk melihat bahwa dalam melakukan aktivitas kehidupan kita setiap hari, kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan pekerjaan, terlebih kehidupan pelayanan, kuasa mana yang kita pakai? Kuasa Allah dalam Kristus atau kuasa dunia ini? Kekuatan mana yang menjadi sumber seluruh gerak dan aktivitas kita? Kekuatan sendiri atau kekuatan Allah? Melalui bacaan pada pagi hari ini, kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, juga anak-anak muda, diminta untuk senantiasa menempatkan diri di dalam tuntunan kuasa Kristus. Karena itulah sumber kekuatan kita untuk hadir bagi banyak orang, terlebih sebagai gereja. Di tengah krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, gereja harus hadir dengan kuasa Allah yang memulihkan. Banyak orang yang lumpuh karena sakit, tapi juga banyak orang yang lumpuh karena merasa putus asa, kehilangan harapan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegelisahan. Bagaimana gereja bisa hadir dalam kondisi seperti ini? Ini tantangan GPIB untuk dapat hadir bukan dengan kekuatan sendiri, dengan kuasa sendiri, tapi dengan kuasa Kristus Yesus. Kepada kita semua yang telah percaya pada Yesus Kristus, diberikan kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Dan hari ini ketika kita hendak melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, kita harus sadar akan banyak tantangan, hambatan, dan pergumulan. Tapi mari kita hadir dengan kuasa Allah untuk menghadapinya. Dan juga kita diingatkan, kita juga hadir bagi orang-orang yang membutuhkan sentuhan kuasa Allah melalui kehadiran kita. Kita bisa menjadi pendamping bagi mereka yang sedang terpuruk, yang sedang berduka, yang sedang sakit berkepanjangan. Adakah kita hadir buat mereka dengan kuasa Allah? Mari kita tunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, di mana kuasa Kristus Yesus ada dalam diri kita. Dengan hadir bagi banyak orang. Dan semata-mata semuanya untuk kemuliaan Allah. Selamat beraktivitas pada pagi hari ini dan sepanjang hari. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan, dalam diri kami ada kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus. Melalui iman percaya kami. Karena itu biarlah kami hidup dalam kuasa itu. Menggunakan kuasa itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Agar hidup kami bermakna bagi banyak orang. Tuhan tuntun GPIB dimanapun berada, juga di pos-pos Pelkes, agar dalam gerak pelayanannya sungguh mengutamakan kuasa Kristus.
Dan kami gunakan kuasa Kristus itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun jemaat. Tolong ya Tuhan Yesus agar GPIB hadir dengan kuasa yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menopang, yang membimbing banyak orang yang pada zaman pandemi ini sedang gelisah. Banyak yang mengalami ketakutan, kecemasan, ketidakpastian. Banyak orang yang merasa lumpuh secara rohani, tidak berdaya, takut untuk melangkah. Tuhan tolong gerejamu hadir, memberikan motivasi bahwa kuasa Kristus mampu menolong kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku warga GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Demikian acara Morning Call Pelkes GPIB pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan, kuasa Tuhan Yesus senantiasa menopang dan menaungi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.